Ya, teman-teman, hari ini tanggal 11 bulan 1 ya. Seperti biasa kita update lagi emiten punya teman-teman di weekend. Selamat berweekend ya teman-teman ya. Bagi yang melaksanakannya. Kecuali teman-teman yang masih bekerja. Oke, teman-teman, terima kasih yang senantiasa sampai saat ini teman-teman tetap setia di channel ini. Yang memberikan komentar, like ataupun nge-share video juga terima kasih. Yang telah menggunakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Serta yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih, mudah-mudahan dikalikan 20 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke, kita langsung aja bahas emiten apa aja yang ditanyakan. Ada BTPS. BTPS katanya downtrend terus. Downtrend terus. Nah, ini garis yang saya gariskan juga sudah ketembus, teman-teman ya. Kita hapus dulu ya garisnya, tinggal satu lagi garis teman-teman nih. Di angka berapa nih? Di angka nih, di sini nih. Saya pilahin ya biar dekat, lebih dekat. Di angka berapa ini? Di angka 876 sama satu lagi dikit lagi sini 874 lah teman-teman situ ya. Nah, mudah-mudahan sih itu adalah batas terakhirnya teman-teman ya. Walaupun sekarang betul lagi downtrend, MA sebelumnya masih berada di atas candle. Nah, perhatikan teman-teman untuk foreign-nya cenderung dia juga kemarin ngambil terus ya beberapa hari ini. 1 2 3 4 hari. Sempat ngambil 3 hari, sempat ngambil besar juga waktu bulan November. Sekarang malah jualan lagi. Nah, kenapa jualan gitu kan teman-teman ya. Kita cek deh tanggal 3 Januari untuk foreign ya. Foreign kita cek 3 Januari ya, ternyata memang jualan teman. Tapi di samping mereka jualan ada yang nampung cuma nggak terlalu banyak ya. Malahan ini 3,3 miliar sama 1,1 miliar itu ditampung sama bandar, bukan sama domestik, artinya disambung sama retail. Perhatikan retail yang nampung teman-teman ya. Jadi kenapa istilahnya ini di downtrend kan ya, karena ada yang nampung, beranggapan bahwa ini adalah saatnya untuk nampung teman-teman ya. Makanya ya mau pada ditampung ya udah saya hajar aja gitu kan. Ingat mereka bandar itu punya strategi teman-teman ya. Strategi melihat bagaimana si teman-teman kita retail, siapa lagi korbannya teman-teman, mau di atas ataupun di bawah, kadang-kadang retail lah menjadi korban. Sebenarnya gini teman-teman ya, ketika di bawah ya teman-teman ngambil gitu ya, habis ngambil kan dia pasti bikin kejutan lagi teman-teman, set ke bawahin cut loss kan. Kalau yang hobi cut loss kan dia lagi ngecek tuh ya, siapa yang cut loss aja. Nanti kan ada yang sekitar 5% sampai 7% sampai 10%. Mereka cut loss, akhirnya siapa yang nampung pasti nanti bandar lagi yang nampung teman. Seperti itulah teman-teman, seorang bandar membuat strategi. Kadang-kadang itu hanya penurunan sementara, ada yang istilah penurunan sementara, tiba-tiba tiba-tiba ke bawah aja gitu kan. Panik kan biasanya, sudah beli perasaan udah di bawah beli gitu kan. Tapi ke bawah lagi gitu kan. Nah, maka teman-teman kalau yang hobi cut loss mungkin sudah pada cut loss, tapi yang santai baru 5%, baru 7%. Nanti saya mau average mungkin di bawah 20% lah gitu kan. Nanti pas MA10 berada di atas kita, mungkin itu menjadi strategi teman-teman yang tidak hobi cut loss atau yang suka average ya. Nah, cenderungnya kalau dia downtrend seperti itu teman, pasti ada yang nampung. Tidak mungkin seorang bandar menjual sebuah barang kalau tidak yang nerima teman-teman ya. Kalau dia ada yang nerima pasti dikasih. Makanya jangan pernah teman-teman istilahnya nganggurin duit di kiri teman-teman ya. Jangan pernah istilah nampung sebelah kiri gitu. Ketahuan teman-teman mereka itu pasang berapa, pasangan di luar berapa udah tahu. Contohnya bandar masang 1000 ya, tiba-tiba ada 1500. Nah, kan 500 kan mungkin bukan pasangan dia, udah langsung dihajar sama dia. Biar dia nih diukur pakai uang apa, dingin apa uang panas nih. Kalau pakai uang panas pasti cut loss, tapi kalau pakai uang dingin, wah ini pasti uang dingin semua. Berarti santai pada santai, nggak bakal ngehajar saya di 1 atau 2% gitu kadang-kadang. Nah, mereka itu kadang-kadang kalau bandar itu karena mereka besar, 1 atau 2% aja kadang-kadang mereka ambil. Kenapa? Karena emang pembuangannya besar teman-teman, mau ada 4 miliar gitu kan, atau enggak 3 miliar gitu kan, mereka itu ngebuang. Untungnya lumayan teman-teman, walaupun 1 atau 2% mereka ambil. Kenapa? Karena emang dia itu besar teman-teman. Makanya kita juga nanti ke depannya seperti itu. Jangan kita ingin ngambil tuh persenan besar-besar, tapi kalau modal kita dibesarkan, otomatis dengan sendirinya teman-teman dapat cuan walaupun 1 atau 2% ya dari total yang kita investasikan di sebuah emiten gitu kan. Nah, jadi sementara ini BTPS itu lagi dibuang. Kenapa lagi dibuang? Karena ada yang nerima. Siapa yang nerima ya teman-teman kita ya. Nanti mungkin ada kenaikan sedikit, daripada turun lagi dijual kan. Siapa yang nampung? Pasti bandar juga teman, bisa bandar istilah bisa bandar emitennya ataupun bandar di luar pada itu ya.
Kadang-kadang ini antara bandar dalam sama bandar luar itu kadang-kadang teman-teman seperti yang bermusuhan, padahal mereka sudah punya trik and trick gitu teman-teman ya. Seperti itulah teman-teman. Jadi kita tunggu aja konfirmasi daripada bandar foreign dan lokal untuk ngambil kembali. Ketika dia ngambil kembali, perhatikan selama 4 hari ini kan dia ke atas teman-teman. Artinya lagi nunggu dulu nih teman-teman kita mau nggak nampung, ya ternyata ditampung gitu kan. Nah mudah-mudahan sih minggu ini bisa diakumulasi lagi sama bandar foreign. Mungkin nanti si bandar foreign memberikan kejutan ke bawah lagi, bisa sampai ke angka 8,2. Mungkin nanti 8,2 ada banyak yang cut loss, ya mungkin nanti diterima lagi sama si bandarnya. Nah seperti itu teman-teman permainan seorang bandar ya. Tenang aja teman-teman, saya juga menargetkan ke angka 1.400 karena berdasarkan harga wajarnya itu 1.300. Bahkan sekarang lagi murah teman-teman ya. Sekarang lagi murah, biarkan aja, tunggu aja MA10-nya di bawah candle. Mungkin itu akan menjadi tanda untuk uptrend. Kemarin gagal, di sini gagal, di sini juga gagal. Biarin teman-teman gagal karena mereka punya istilahnya ada pengganggu. Kalau ada pengganggu ya mereka pasti ya dihajar lagi gitu kan. Makanya kalau retail kalau beli jangan besar-besar teman-teman. Makanya belinya nuntut, jangan sekali-kali jangan mentang-mentang istilahnya sudah di bawah beli sekali gitu. Jangan teman-teman, karena mereka juga punya istilahnya punya planning juga. Istilahnya retail punya planning, bandar apalagi punya planning yang lebih strategisnya karena dia yang mengatur pergerakan harga teman-teman ya. Jadi BTPS itu dengan sementara ini ya lagi ada pembuangan dulu daripada bandar foreign dan bandar lokal. Belum ada kerjasama yang baik antara lokal dan foreign, karena kalau bandar lokal dan foreign sudah akumulasi, pertanda dia mau di up, ternyata pas di up ada yang ada yang nampung lagi, langsung ditampung, langsung dilempar sama dia teman-teman ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Untuk BTPS kita cek BTPS ini posisinya di mana. Perlu 3 garis teman-teman ya, sudah murah banget teman-teman ya. Selama 10 tahun ini sudah murah banget. Intinya tinggal ya udah di bawah harga waktu listing teman-teman ya. Nah cenderung dia kalau pengen murah banget ya di angka 563, cuma janganlah gitu, jangan ke situ lah. Ini juga sudah murah banget, saya tidak punya tahanan sebelah kiri. Jadi kita akan ngikutin gimana bandar. Katanya bandar jual rugi, nggak mungkin teman-teman jual bandar rugi. Perhatikan teman-teman, kalau perhatikan di sini ada shadow. Nah itulah area-area mereka untuk nge-average teman-teman, karena mereka modalnya banyak teman-teman, bukan sedikit atau 1.000-2.000 lot gitu. Mereka malahan 100-an ribu lot teman-teman. Makanya tidak ada istilah bandar rugi teman-teman ya. Walaupun ini jual seperti jual yang di bawah gitu, ini jual di bawah katanya, nggak mungkin teman-teman, karena mereka juga punya strategi untuk meng-average. Cara meng-average itu dengan shadow teman-teman, kadang seperti itu. Oke teman-teman, untuk BTPS santai aja, sebelah kiri juga saya tidak punya tahanan, jadi artinya kita menunggu konfirmasi daripada seorang bandar apakah dia mau akumulasi lagi untuk menampung teman-teman yang cut loss atau bagaimana, nanti kita lihatin untuk hari Senin yang akan datang teman-teman untuk BTPS ya. Tapi cenderungan positif, tenang aja lah untuk BTPS ini. Mereka juga sudah ngasih tanda kok mau akan ke atas minimal ke angka 1.000 lah. Di sini juga kemarin kan semenjak dia di up kan ada tanda-tanda kenaikan, di up juga di sini ada tanda-tanda kenaikan. Di sini lolos juga kan, nggak mau di sini kuat, kepala kemarinnya ada 2 kuat teman, apalagi nanti di sini nih biasanya dia kalau agak tinggi dikit turunin dikit harusnya ternyata di sini banyak yang mau, akhirnya dikasih dulu gitu kan. Banyak yang mau akhirnya dikasih dulu. Mudah-mudahan sini punya ancang-ancang yang agak dalam, bisa langsung lah menembus melewati ini, mungkin langsung ke sini bisa jadi tepat seperti itu teman-teman ya. Untuk BTPS mungkin seperti itu. Ada BRPT. BRPT lagi di apa ini? Ini lagi bagus soalnya. Yang punya Mr. PP lagi bagus teman-teman. Nih, lagi diakumulasi bagus antara bandar lokal dan foreign, cenderung kerjasama dan bagus teman-teman. Ikutin aja MA10-nya. Mungkin yang saya gariskan belum ketembus dengan benar, hanya karena sama saya dawa aja. Nah, jadi saya hapus, biarkan aja. Nanti kalau sudah ketembus baru kita akan hapus. Ikutin aja MA10-nya teman-teman, karena ini bandar lokal dan foreign cenderung harus ngambil. Perhatikan untuk tanggal sekarang aja domestik ada BB ya, ada yang ngambil BB, kalau BB bagus teman-teman ya. Ada siapa lagi nih HP sama si EP mungkin teman-teman ya. Tapi yang saya cenderung sih kuatnya si BB sebagai bandar ya teman-teman. Untuk foreign, perhatikan foreign YU sudah ngambil teman-teman ya, RX juga sudah ngambil, ke BB juga sudah ngambil. Artinya kecenderungan di up-nya ada. Biar hatikan nanti angka 1.000-nya mungkin ini menjadi tanda kuat, teman-teman kuat, tapi di sini belum jualan si bandar lokal dan foreign-nya, maka kecenderungan utaranya ada teman-teman. Walaupun ada penurunan ya wajar lah teman-teman ya, karena harus diturunkan. Di sini ada tanda-tanda penurunan di angka 973. Kenapa saya tandain sekarang, biar nanti ke depannya teman-teman tidak nanya lagi gitu untuk penurunan sampai mana. Kita fokuskan ke MA10-nya untuk lebih atas lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa melewati 1.000-nya ini yang saya gariskan ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke level 1.050-an ya teman-teman ya. Oke, BRPT bagus ya untuk akumulasinya.
ada BNGA, BNGA, BNGA. Kita gedein dulu dikit nih, tanda yang saya tandakan sudah ketembus ya untuk kenaikannya, dan sekarang malah diturunin lagi ya. Penurunannya sampai ke angka 1600 belum tercapai juga, maka tapi dia sudah meninggalkan jejak lagi di angka 1670-an. Nah, ini tanda-tanda biarin aja teman-teman ya. Kalau masih uptrend, makanya ini MA10 lagi menuju ke atas, mudah-mudahan si uptrend ya. Nah, tapi isi dia udah membentuk si kepala kembar nih, hati-hati ya, bisa nanti keturunannya bisa ke 1705 atau enggak 1710 lah teman-teman untuk si BNGA ini. Akumulasi bagaimana? Akumulasi lagi ada pembuangan, tidak ada akumulasi per hari tanggal 10 ya, malahan si Oren jualan habis-habisan nih. Tuh ya, habis-habisan. Si AK cuman yang nampung tidak kuat, akhirnya dibantu sama pergerakan dari seorang bandar lokal ya. Bandar lokal cenderung juga ngebuang juga, perhatikan bandar lokal juga ngebuang. Akhirnya tidak kuat juga, siapa yang nampung ya teman-teman kita biasanya tuh kan, teman-teman sudah ngambil, tapi teman kita ngambil banyak juga seperti bandarnya di luar daripada bandar BNGA, ada si BB, ZP sama si LG sudah mulai masuk ya. Itu pertanda baik teman-teman ya. Mudah-mudahan si ini walaupun si pala kembar jangan terlalu dalam-dalam lah, ke 1700-an mungkin ada pantulan dari situ, ataupun langsung ya terserah mereka lah, mereka yang punya kuasa ya. Target selanjutnya ada di angka 1794 teman-teman ya, 1795 lah teman-teman ya. Ini soalnya si kepala kamar agak susah ditembus biasanya teman-teman, maka dia harus agak ke bawah dikit, agak dalam dikit, bisa ke atas langsung, bisa menembus ke angka 1850-an ya. Oke, jadi untuk BNGA sementara ini lagi ada pembuangan dulu daripada bandar lokal dan poren ya. Mudah-mudahan si bandar poren dan bandar lokalnya bisa akumulasi lagi, karena sudah tercatat bahwa si BB sama si AG sudah mulai ngambil lagi per tanggal 10-nya. Oke, lanjut ada ILS. ILS itu udah apa belum ya? Tunggu sebentar ya, saya cek dulu ya. Belum teman-teman ya, ILS belum, baru kemarin mungkin ya. ILS punya tahanan di angka 104 teman-teman ya, untuk tanda-tanda penurunannya, sama di 78. Nah, teman kita nyangkut di ILS di 129. 129 agak ke atas dikit ya di sini ya. Sama di 142. Di atas dong. Nggak apa-apa teman-teman, saya juga dulu begitu. Kan udah naik 100% teman-teman ya. Kawan-kawan kalau mau mungkin kalau ada 2 candle seperti 3 candle seperti ini, ukur dulu teman-teman ya. Nanti ke depannya ukur dulu ya. Oh, sudah 2 candle nih 74%. Nah, hati-hati, biasanya 74% suka ada area penurunan ya. Ini di 100% kan ya. Di 134%, artinya teman-teman kalau mau ngambil area atas untuk scalping kan lebih baik di 2 candle aja ya. Ada 2 candle ini kesempatan 1 candle lagi kan sekitar 70%-an, ataupun di 1 candle coba lihat sejarahnya. Oh, sejarah 2 candle nih, sejarah 1 candle nih, kalau udah di atas sekitar 2 candlean gitu kan. Kalau di bawah 2 candle, kalau di atas sekitar 1 candle. Oh, berarti cuma 1 candle doang, setelah ada peningkatan, ada penurunan, baru 1 candle lagi up gitu ya. Nah, di sini kan sudah 3 candle, sini ada penurunan, ada 1 candle warna hijau gitu kan. Nah, teman-teman, ini juga ada tanda-tanda kenaikan di area 153 ya. Nah, mudah-mudahan sih ini ada kenaikan lagi ya, setelah mudah-mudahan sih tidak jeblos di 104 ya. 13 berapa? 129 mudah-mudahan kejemput, bisa teman-teman. 147 kejemput karena saya punya tahanan di 153. Nanti teman-teman keluar aja dulu ya, walaupun naik biar aja keluar dulu, walaupun saya menaik ke 153. Artinya ini harus ada perjalanan juga teman-teman. Di sini sempat kena suspend, teman-teman saja harus turunkan kembali, mungkin bisa ke level 105. Tapi mudah-mudahan sih sekarang diangkat ya, karena si bandar poren juga sudah mulai akumulasi lagi. Perhatikan untuk bandar poren akumulasi ya. Nah, teman-teman sudah akumulasi si bandar poren, ada HP, ada AK, ada CC, ada AG ya. Nah, mudah-mudahan dengan istilah si HP sama si AG ini bisa, terutama si HP bandar ini ya, bandar lokal tapi KTP-nya luar nih. Mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang baik lah terhadap ILS ini. Kita lihat grossnya. Wah, AK aja yang jualan, berarti HP nampung ya. Sedikit sih teman-teman, cuma 11.000 ya. Cuma lumayan lah buat olahraga, bisa sampai ke angka 153, lumayan teman. Ini sebenarnya sudah tercapai target yang saya targetkan, tinggal 1 lagi di sini teman-teman, target sunahnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan saya tercapai lah, soalnya tanda-tanda kenaikan sudah ada. Berapa persen ini turunnya? 30 harusnya teman-teman ya. Di sini teman harus di sini nih, harusnya pantulan di sini, tapi nggak tahu nih sebenarnya mau ngangkat hari ini atau
besok dari sini open gap bawah lalu baru ke atasin, bisa jadi seperti itu ya. Dan juga harus ada tanda-tanda kenaikan, sudah ada teman-teman per hari ini juga nih teman-teman ya, itu ada kenaikannya di angka 123 teman-teman, mudah-mudahan cepat kejemput ya untuk si ILS, karena bandar lokal sudah bandar foreign juga sudah akumulasi lagi, dan si foreign juga si lokal juga masih ada di atas, artinya si bandar lokal belum jualan secara signifikan ya untuk si ILS ini. Oke, kita lanjut, ada INTP ya. INTP supportnya di mana? Ini sudah nyampe support teman-teman, belum ada pantulan ya. Udah nyampe supportnya teman-teman, kita ukur dulu teman-teman, kita ukur dulu. Kemarin nggak nyampe ya, baru 16% teman-teman. Saya cabut dulu ya untuk penurunan yang sudah dilewati. Nah, perhatikan teman-teman, ini ada si kepala merah ya, artinya ini mau ada kenaikan ke arah sini ya. Ini lagi downtrend dulu, MA10 masih di atas kandang, jadi tunggu aja konfirmasinya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan bahwa si bandar foreign itu sebenarnya udah ngambil terus-terusan teman-teman ya, bahkan sampai detik-detik terakhir aja, waktu sampai tanggal 7 Januari masih ngambil. Adapun pembuangan biarin aja, pembuangan sedikit. Nah, bandar lokal lah yang jualan lumayan besar gitu ya. Cuman ini kalau dibandingkan pengambilan, dia lebih besar pengambilannya gitu kan. Kita cek untuk INTP ini, INTP nah, INTP selama 10 hari ini ada area termurahnya teman-teman ya. Jadi garis yang tadi saya gariskan itu sudah ketembus teman-teman ya. Kita harus cek berarti ini untuk keseluruhan. Jadi kita akan gali lagi di mana sih area penurunan yang paling dalam. Mudah-mudahan adalah teman-teman ya. Lagi downtrend ya. Dalam sampai ke 5.000 ya. Nah, kita cek tahun 2019 teman-teman ya. Tahun 2019 kita cek ya. Kita itu dulu kita pause dulu sebentar ya. Nah, ini tahun 2009 kita cek ya teman-teman ya. Tahun 2009. Di sini ada area penurunan enggak ya? Nah, kita cek. Ini kan harganya di sini teman-teman ya. Nah, ada sekitar, ada gap teman-teman. Ada gap sedikit ya di angka 6.100. Di sini ada area nih. Kita cek nanti 5.400 ya. Itu ada si ekor merah. Ada juga di sini teman-teman ya. Kita tunggu putar baliknya di mana? 5.000 pas. Di angka 4.770-an. Di sini ada dua gap. Kita tandainnya sekalian lah ya, 4.000. Dan mungkin yang nanti terakhir di sini nih, di 4.000-an ya. 4.440-an sama 4.000 pas. Kita kembali ke depan dulu sebentar ya. Nah, ada sedikit lagi di 6.100 teman-teman yang kita tadi gariskan ya, berapa persen kalau diambil dari sini sampai sini, 20% enggak? Nah, pas 20% teman-teman. Mudah-mudahan nanti sampai di sini ya 20%, mungkin ada pantulan di sini, mudah-mudahan. Minimal sideways di angka 6.150-an ya. Tapi biasanya suka kurang sedikit gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan sih kurang sedikit ya. Soalnya di waktu yang di 16%-nya ketembus, ini kurang sedikit aja teman-teman ya. Mungkin bisa menjadi tanda-tanda akan pantulan di sini ya. Tunggu aja sampai di sini. Terus teman-teman kalau mau ngambil, tunggu aja MA10, jangan sampai teman-teman ini kan belum ada tahanan yang signifikan di sini ya. Ini juga tahanan tahun 2009, artinya tahanan jauh gitu ya. Tunggu aja MA10-nya teman-teman. MA10 tunggu aja MA10. Sabar aja MA10-nya di bawah candle. Itu akan lebih baik. Perhatikan ketika dia turun. MA10-nya di bawah candle. Pas di atas candlenya, pas di bawah candlenya, peng ke atas kan. Ini juga sebenarnya lagi diambil sama bandar lokal dan cenderung dia ngebuang, biarin aja ngebuang karena mungkin secara global harus turun gitu kan. Apapun beritanya, istilahnya bandar lokal istilahnya jualan dulu. Karena bandar lokal jualan teman, bandar lokal jualan, bandar foreign juga jualan, pasti ada yang nerima gitu teman-teman. Dimana dia pasti jualan pasti ada yang nerima ya. Nah, ini yang nerimanya teman-teman untuk hari ini tanggal 10 ya, ada COD, ada NIP, yang nerima yang paling besarnya, 3 besarnya itu ada broker lokal, retail ya. Foreign juga hanya nerima sedikit, cuman 91 juta ya. Padahal dia ngebuangnya lumayan juga gitu kan, sampai 7, 8, hampir 1 M ya ngebuangnya.
untuk domestik. Nah domestik banyak nerima, akhirnya ya dibuang aja ke domestik gitu kan. Si kajet juga udah buang aja lah gitu, mumpung ada yang nerima. Nah seperti itu teman-teman, lebih baik teman-teman tunggu aja MA10-nya di bawah candle, mungkin itu akan menjadi pertanda dia mau up ya. Oke, ini tanda-tanda kenaikannya sudah dilihatkan teman-teman, kita tunggu di 20%-nya, siapa tahu dia ada di sini ya. Ada lagi di bawahnya. Nah, di 5.400 paling teman-teman. Di sininya kosong, maka kita akan tunggu konfirmasi untuk candle-nya ya. Lebih baik teman-teman tunggu aja. Kalau nunggu MA10-nya lebih enak lagi. Nanti teman-teman bisa ketahuan dia ngambil si bandar forex ngambil lagi apa enggak ya. Terutama bandar lokal ngambil banyak lagi enggak. Soalnya bandar forex yang sudah ngambil banyak ya di NTP ini. Lanjut sama kios teman-teman, kios. Kita lihat kios. Nah, kios smart money sudah mulai muncul teman-teman ya. Bersiap-siap aja ya. Karena ketika smart money muncul dan tinggi, beng. Nah, siap-siap ya. Siap-siap tadi tanggal berapa kita cek deh. Siapa yang ngambil? Kalau smart money kan terafiliasi sama retail teman-teman, karena banyak manajer investasi itu berada di retail, makanya kita akan tahu ya. Kita cek dari tanggal 2 Januari. Nah, 2 Januari domestik kita awalkan ya. Nah, si Cecep sudah ngambil 960, artinya sedikit banget teman-teman ya. Jadi ini walaupun istilah smart money sudah muncul, tapi yang diambil cuma sedikit banget ya teman-teman. Nyata-nyata sedikit. Di nego juga tidak ada, artinya sebenarnya si foreign juga kalau mau ngambil di up ya, retail juga cuma sedikit teman-teman, tidak banyak-banyak. Coba kita cek deh dari tanggal 5 November. Mana November tanggal 5 ya. Ini pas di 50 kan ya. Kita awalkan nih. Si XL sama CL cuma 5.000 teman-teman. Artinya sedikit banget ya, untuk istilahnya di up juga sedikit. Jadi teman-teman kalau kios ini gampang di up sebenarnya, cuma tinggal nunggu aja konfirmasi daripada bandarnya. Kalau bandarnya pingin di up ya pasti di up, perhatikan ketika di up peng. Nah, berarti lagi cari musuh dulu nih gitu si bandarnya. Siapa musuhnya? Teman-teman kita pasti ya, yang hasilkan duitnya dari mana, nanti di up, nanti situ turunin lagi. Seperti itulah teman-teman ya, sosok seorang bandar teman-teman ya. Jadi teman di ketika 50 istri banyak sedikit yang ambil, tapi ketika di harga 60 banyak yang ambil, nanti ke atas lagi, average lagi. Kan enak tuh ngepres, tapi yang nyalurinnya si bandar. April sono katanya, terus April, nanti saya up lagi. Kalau yang dijual langsung jual, ngambil lagi. Jadi teman-teman yang kemarin nyangkut udah lolos, ada lagi yang baru, retail yang baru teman-teman ya. Karena kan saya bilang seperti itu. Jadi informasi itu ada yang informasi untuk jualan, ada yang khusus beli. Woi, katanya kios nih lagi naik, beli. Ada yang seperti itu. Woi, kios lagi turun, beli. Ada yang seperti itu, jual. Nanti ke 50-nya lama lagi pada dijual gitu kan. Keenakan bandar kan. Ore, kata bandar, saya jualan harga tinggi dan saya juga jualan harga rendah gitu kan. Seperti itulah teman. Jadi kalau bandar itu dia ngelempar ke sebelah kiri untuk jualan harga atas, karena banyak yang nyimpen di sebelah kiri gitu kan. Kalau istilahnya di bawah banyak yang ngambil karena sudah banyak, woi lagi turun gitu kan. Nah, seperti itu. Atau nanti si bandar lokal itu biasanya maaf sedikit 51 mungkin ya, nampung sebelah kiri. Ayo siapa yang mau cut loss sini gitu. Makanya teman-teman kalau yang nyangkut di area sini, di area tanggal Oktoberan mungkin ya teman-teman baru masuk gitu. Tapi kalau atau yang baru average gitu kan. Tapi kalau yang di sebelumnya mereka sudah pada bebas teman-teman, cenderung dia sudah melupakan gitu kan. Nantilah usikos bikin kesal gitu kan, di 50-nya lama. Tapi kalau yang baru masuk lagi ya akan seperti itu lagi. Nggak apa-apa teman-teman, emang seperti itu. Emang kerjaannya sebuah bandar itu mengerjai retail. Jadi korbannya pasti retail terus teman-teman. Pasti korbannya retail terus ya. Mereka cenderung seperti itulah teman-teman. Mereka harus jualan juga kan, mereka juga butuh hidup buat makan teman-teman. Kita juga butuh hidup kan buat makan, sama-sama teman-teman. Cuman mereka punya strategi karena banyak duit sama banyak barang gitu ya. Kalau kita kan hanya bisanya ngumpulin jual di atas ataupun ngumpulin di atas jual di bawah gitu kan. Nah, itu kecenderungan dari seorang retail. Tenang aja teman-teman, untuk retail itu untuk kios itu yang baru masuk juga bisa kejemput, tenang aja. Targetnya itu pertama di 54 teman-teman ya. Mungkin di smart money juga sudah mulai masuk ya. Cenderung masih aman-aman aja teman-teman untuk kios ini sebenarnya ya. Walaupun banyak retail yang ngambil, teman tidak terlalu banyak ngambil retail itu, cuma sedikit doang. Satu kali gas juga ini langsung bisa lah teman-teman ya.
ke harga tertingginya, ke harga arah juga masih bisa. Oke, kios udah, PTMP kita lihat PTMP. PTMP kita keselidikin dulu deh, ketudaikan dulu. PTMP kan belum ada yang ditembus satupun teman-teman ya. Ini nggak mau saya pindahin tadi di sini, nggak jadi ya, karena baru itu doang, apa namanya, pas doang. Kalau pas baru, kalau sudah lepas baru akan saya lepas ya. Nah ini untuk si bandar lokal teman-teman sudah akumulasi lagi ya. Jadi semenjak dia jualan sekarang sudah akumulasi berapa hari nih? Sekitar 3 hari akumulasi ya untuk PTMP ya. Di kabar baik nih teman-teman, dari tanggal berapa nih akumulasinya? Tanggal 8 Januari 3 hari, 3 hari jualan, 3 hari masuk, 3 hari masuk, 3 hari jualan. Kita cek untuk lokalnya. Ada CC masuk lokal, CP bagus teman-teman, lokal masuk. Kakak juga sudah masuk, bagus teman-teman ya. Untuk kakak sama CP sudah masuk teman-teman ya. Saya sih pengen lihat si CC lokal teman-teman ya. Ini kan banyak yang retail juga di sini ya. Batasnya saya tidak tahu nih berapa nih harus si CC itu punya akumulasi barang untuk domestik, untuk lokalnya, untuk retailnya. Karena si CC juga pasti ada di dalamnya itu ada bandarnya teman-teman ya. Ini garis yang saya gariskan belum ketembus, tapi si bandar lokal sudah akumulasi lagi, si poren juga sudah akumulasi lagi. Perhatikan poren akumulasi sudah dari tanggal 2 Januari, artinya udah lama tuh kan. Poren aja teman-teman nyicil, masa kita nggak mau ngikutin poren sih gitu kan. CC lagi teman-teman 40.000 lot. Ini bisa jadi teman-teman di up dulu ya. Kalau dia ke bawah, CC ngambil lagi cenderung baik. Terus kalau dia langsung ke atas ya lebih baik lagi lah gitu ya. Smart money juga sudah mulai ngumpul lagi, hijaunya udah pekat banget. Nah jadi kecenderungan di atas, di bawah ke atasnya ada apa? PTMP ke atas ya bagus lah, soalnya udah harga 60 ya. Ini harga PR-nya di angka 52 ya. Jadi kalau dia ke 52 jangan khawatir karena dia harus menebus PR-nya. Tapi CC sudah mulai ngambil. Secara syarat harusnya sudah bisa di up. Poren akumulasi, lokal akumulasi, smart money ada. Itulah 3 komponen yang bisa memaaf harga gitu ya. Apalagi smart money si bandar lokal sudah si poren sudah ngambil banyak teman-teman ya. Si lokal baru kembaliin buangan, sekarang baru ngambil lagi berapa 3 hari doang gitu. Tapi untuk si poren lebih sudah ngambil banyak, dan smart money juga sudah ada. Harusnya secara syarat harus di mark up ya, harus ditaikin harusnya secara syarat gitu teman. Cuman kalau pingin nebus PR dulu ya silahkan aja, mungkin bisa ke angka 5 berapa 52 sama di angka 56 nya. Untuk oke teman-teman, PTMP seperti itu ya. Ada FYFA nih. FYFA. FYFA kenapa FYFA ya? Lagi downtrend teman-teman. FYFA sedikit lagi menembus garis yang saya gariskan di 161. Kita cek. Di sini ada tanda-tanda kenaikan 1 teman-teman nih. Kemarin tanggal 10 ya. Di angka berapa ini? Di angka 182 si kepala merah. Terus juga ada si kepala merah di angka 224 yang mudah-mudahan sih ada kenaikan sementara ya. Ini sudah berapa persen sih ini? 42, 39%, 30% di sini ya. Ada kenaikan. Berarti kita cari cek dari kenaikan. Nah, di sini antara sini teman-teman, mudah-mudahan sih di bawah ke bawah dulu sebentar dikit ya. Untuk memenuhi syaratnya dulu, minimal 1 PR sudah tertutup ya. Tanda-tanda kenaikan sudah angka di 179. Terus bandar lokal juga sudah akumulasi lagi 4 hari berarti ya, dari tanggal 7. Dari tanggal 7 kita lihat siapa bandar lokal yang akumulasi. Teman kita banyak, banyak apa 2,5 ya. YP 1 miliar, PDMG. Wah, ini pertanda bagaimana ini teman-teman kalau sudah ngambil banyak teman-teman kita, walaupun lokal sudah ngambil. Sebenarnya kalau teman-teman banyak yang ngambil ya gimana tuh teman-teman ya, bisa nggak memaaf harga nih teman kita ya. Makanya mudah-mudahan sih dikasih kejutan dulu 162 nya ya, 162 dikasih kejutan dulu deh, biar yang saya bilang itu teman-teman, kalau ada yang nahan sebelah kiri bukan dari bagian dia pasti dikasih teman-teman ya, udah kasih aja gitu kan. PYFA. Nah, FYFA itu
PYFA itu sudah mencapai overnya, artinya sudah mahal banget teman-teman. Jadi kalau sekarang di downtrendin wajar ya, makanya mungkin tunggu di 90-an boleh teman-teman ya. Karena yang tenang aja teman-teman, kalau teman-teman nyangkut di sini ada bandarnya. Nanti kalau sudah mulai di bawah, mungkin nanti ada kenaikan sementara, biarkan aja kalau belum kejemput karena lagi condongnya untuk untuk turun. Karena MA10 juga sudah mulai di bawah candle, di atas candle, masih di atas candle ya. Jadi kecenderungan turunnya ada, cuman nanti mungkin ada kenaikan sementara ataupun selamanya nggak jadi masalah ya. Tapi teman-teman kalau mau average harga di atas, bila mana tidak terjemput, nanti kalau mau average tunggu aja ya, mungkin di angka 100 ataupun di angka 90-nya aja. 94 di sini nih, 94-an teman-teman, di antara tengah-tengah lah gitu ya. Nah, bandar foreign juga sebenarnya sudah akumulasi lagi, jadi untuk kenaikan sementara bisa jadi ada teman-teman ya. Karena bandar foreign juga sudah akumulasi lagi, dia ngambil dari sajak tanggal 7. Oke, tanggal 7 ngambil dihabisin. Nah, kita cek dari tanggal 9 aja, 9 Januari. 9 Januari. Siapa foreignnya yang ngambil? Ada si Akas, Cece bagus teman-teman ya. Ini kuyang kerok si BK nih. Ya suka jualan di bawah, bukan apa-apa teman-teman ya. Tuh kan BK jualan di bawah kan, ngambil 11.000 jual 1.400. Tapi di sini pengambilan lebih banyak. Cece cenderung yang megang kendali untuk di foreignnya teman-teman ya. Cece cuman bukan akumulasi aja, dia jualan juga. Jadi teman-teman harap bersabar aja, mungkin Cece hanya ngabisin dulu penjualannya. Tapi mudah-mudahan disaiduaikan teman-teman, disaiduaikan dulu sebentar gitu ya. Ini harus ada kenaikan sementaranya teman-teman ya. Tapi kalau untuk naik selama juga silahkan aja. Cuman untuk kenaikan sementara bisa terjadi. Bisa jadi nanti ke angka 224 atau enggak di tengahnya di sini di 205 teman-teman ya. Bisa jadi seperti itu. Ya, teman-teman yang di 205 di bawahnya dikit bisa kejemput lah teman-teman ya. Cuman kalau yang di atas dikit tunggu aja. Kalau mau average nunggu dalam aja nggak jadi masalah teman-teman ya. Nanti average tinggal hitung-hitung aja sama teman-teman ya. Oke, jadi bandar lokal sama foreign juga lagi akumulasi. Mudah-mudahan ini downtrendnya sebentar dulu, untuk mungkin nanti tunggu aja kenaikan sementaranya. Kalau dia sudah mulai di bawah candle, mungkin ada nanti untuk taikan agak atas dikit lah gitu ya. Hati-hati, ini area penurunannya sangat dalam banget di angka 93, 94, terus di angka 88 sama 87 sama 100 sama 101 untuk PYFA ini. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu ya. Kita akan sambung lagi ke relap sama LMAC ya. Karena saya butuh waktu juga, ada beberapa kerjaan yang harus saya kerjakan. Oke, thank you. Ciao.